Dan pemirsa, mengenai pemberian gelar pahlawan ini, kita akan membahasnya lebih lanjut. Telah bergabung narasumber melalui sambungan virtual. Ada Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, kemudian bergabung juga tokoh Nahdlatul Ulama Pak Marsudi Syuhud. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami. Ini nampaknya Bang Sarmuji masih belum bisa bergabung, nampaknya masih ada kendala. Saya mau ke Pak Marsudi terlebih dahulu. Pak Marsudi, saya mau langsung saja, 1 dari 10 orang yang diberikan gelar pahlawan ini adalah Pak Abdurrahman Wahid, begitu ya Pak Gus Dur. Bagaimana respons dari Nahdlatul Ulama berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan ini, dan bagaimana perjuangan seorang Gus Dur di mata teman-teman di Nahdlatul Ulama? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa orang hidup ini ketika hidupnya adalah untuk berbuat untuk orang banyak, maka orang hidup yang berbuat untuk orang banyak itu adalah orang yang mempunyai legacy. Mempunyai legacy tinggalan untuk orang banyak, maka sesungguhnya reward yang didapat itu tidak hanya dari manusia yang ada di dunia ini, termasuk dari presiden, tapi reward itu juga dikasihkan nanti di dalam akhirat. Karena ajaran agama kita mengajarkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ikmalu, kreatif, kerja, punya inisiatif untuk melakukan hal-hal terbaik. Ikmalu fasayarallah, sampai kreativitas, kerjanya, usahanya, jihadnya, fasayarallah sampai Allah melihatnya. Wa rasuluh, dan rasulnya melihatnya. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin itu juga melihatnya. Nah, ketika beliau-beliau itu berbuat sesuatu yang bisa dilihat oleh Allah, oleh Rasulnya, dan orang-orang mukmin, orang-orang mukmin lihat karya ciptanya, apa yang ditinggalkan, apa yang membekas, apa yang memang ketika itu sangat dibutuhkan, seperti tokoh Gus Dur misalnya, mempunyai hal-hal penting yang ditinggalkan untuk bangsanya. Ngajari demokrasi, bagaimana demokrasi itu intinya bermusyawarah, untuk bagaimana jangan sampai konflik terjadi. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat besar untuk Gus Dur. Begitu pula bagaimana unity in diversity, bahwa Allah menciptakan makhluk yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, dialek yang berbeda-beda, kultur yang beda-beda. Tapi bagaimana dari perbedaan itu bisa bersatu, unity in diversity, atau bagaimana persatuan dalam perbedaan semua hal. Nah, ini kan perlu diajarkan, baik yang agamanya muslim, non-muslim, atau semuanya diajarkan. Nah, Gus Dur mempelopori juga hal itu, yaitu bagaimana kita bisa hidup coexisting antara satu kelompok dengan kelompok lain, satu agama dengan agama yang lain, berdasarkan hidup rukun, terjamin kalau ada apa-apa, bukan langsung kita melakukan hal kekerasan kalau nggak sesuai pendapatnya. Tapi bagaimana kalau pendapatnya itu belum sesuai, tapi dimusyawarahkan. Itulah masyarakat yang mutamadin, orang yang punya kultur budaya tinggi, itulah yang ditinggalkan. Ajaran itu ditinggalkan oleh Gus Dur untuk umatnya.
untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Baik, penting tadi Maka ketika rebutan politik pun tetap persatuan bangsa itu yang paling utama. Jangan sampai kacau atau jangan sampai peperangan karena perbedaan politik. Nah, itu banyak hal-hal ya Pak Marsudi yang memang patut menjadi teladan sehingga kemudian gelar pahlawan ini sudah sepantasnya diberikan oleh pemerintah kepada Presiden keempat Gus Dur begitu. Saya ingin ke Bang Sarmuji. Presiden kedua Soeharto ini menjadi salah satu yang diberikan gelar pahlawan juga. Selain sebagai presiden yang memimpin Indonesia lebih dari 30 tahun, tentu memiliki sejarah panjang juga di partai Anda, Partai Golkar. Bagaimana Bang Sarmuji merefleksikan apa yang telah dilakukan selama ini oleh Presiden kedua Soeharto sehingga sampai hari ini diberikan gelar pahlawan nasional? Bang Sarmuji. Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan anugerah Presiden kedua Pak Harto dan juga Presiden keempat Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Pak Harto adalah sosok yang tampil di segala zaman yang mulai sebelum kemerdekaan, pada waktu kemerdekaan, sampai pada waktu setelah kemerdekaan dan bahkan memimpin Indonesia selama 32 tahun. Tentu jasanya tidak bisa dilupakan. Khusus pada waktu beliau menjadi presiden, kami ingin tegaskan Pak Harto mencatatkan prestasi yang sangat gemilang. Pak Harto memimpin Indonesia dalam kondisi yang sangat sulit. Orang tua kami bercerita betapa sulitnya masa itu. Kita mengalami krisis pangan, bahkan untuk hanya sekedar dimakan saja susah sekali. Kami waktu itu diberikan cerita oleh bapak saya, sampai makanan yang tidak layak makan seharusnya kemudian ditreatment sedemikian rupa supaya bisa layak makan. Di daerah Surabaya pinggiran ada namanya pohon api-api, buahnya namanya gopel. Sebenarnya tidak layak dimakan, tetapi karena susah makan, rakyat harus berusaha supaya makanan tadi yang tidak layak makan seharusnya itu bisa dimakan. Demikian juga sandang. Sandang banyak masyarakat kita yang waktu itu memakai karung goni untuk bahan pakaian. Tentu peristiwa itu terekam sampai sekarang dan diwariskan turun-temurun cerita itu dengan sangat baik. Memori kolektif masyarakat juga masih mengingat Pak Harto mendirikan SD Impres sampai ke pelosok-pelosok. Pak Harto melakukan gerakan Bimas, revolusi hijau, menyediakan pupuk, menyediakan saprodi, sehingga pertanian kita bertumbuh dengan sangat baik, lalu bahkan kita mengalami swasembada pangan. Di bidang teknologi kita bahkan mencatatkan diri mampu menciptakan pesawat terbang, sementara negara-negara tetangga kita belum ada yang memulai menciptakan pesawat terbang. Indonesia sangat disegani di Asia di bawah kepemimpinan Pak Harto. Pak Harto berhasil mentransisikan Indonesia dari krisis yang sangat dalam menjadi negara yang sangat makmur dan sejahtera di bawah kepemimpinan beliau. Itu yang kami ingat, dan Pak Harto kebetulan adalah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Bagaimana Pak Harto menciptakan satu kondisi politik Indonesia yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok. Kami kemarin datang ke Papua Selatan, di Manokwari. Di sana terjadi akulturasi yang sangat luar biasa. Para pendatang dari Jawa, dari Sulawesi, dari seluruh Indonesia, dari NTT, kemudian bercampur baur dengan masyarakat setempat, menciptakan kearifan lokal yang baru, menciptakan keharmonisan yang luar biasa, indahnya persatuan di tengah kebinekaan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Marsudi Suhud. Tentu ini kami sambut dengan sangat gembira sebagai keluarga besar Partai Golongan Karya. Demikian juga pada Gus Dur, kami juga menyambut gembira. Ini adalah simbol rekonsiliasi nasional. Gus Dur juga berjasa demikian banyak bagi Indonesia,
dan kita sudah seharusnya mengingat jasa-jasa para tokoh-tokoh kita. Baik, saya ingin kembali ke Pak Marsudi berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan terhadap Abdurrahman Wahid atau Gus Dur begitu ya. Kalau kita bisa highlight Pak Marsudi, apa saja peninggalan seorang Gus Dur yang bisa menjadi teladan nih bagi para generasi muda Indonesia begitu ya, utamanya setelah pemberian gelar pahlawan ini diharapkan semoga memberikan inspirasi kepada para generasi muda kita. Pak Marsudi. Itu apa yang telah disampaikan terus-menerus oleh Gus Dur itu antara lain satu pertanyaan anak muda-muda sekarang. Itu bertanya begini, dan pertanyaan ini harus dijawab terus-menerus. Karena ini pertanyaan yang sangat mendasar. Misalnya contohnya begini, apakah saya seorang yang beragama, hidup di Indonesia, terus bernegara berbangsa, dengan negara berdasarkan Pancasila ini, Undang-Undang Dasar 45 ini, apakah sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Ini pertanyaan yang tidak akan pernah berhenti dari generasi ke generasi. Lah ini sudah ditancapkan oleh kiai-kiai terdahulu, dan termasuk bagaimana Gus Dur mengelaborasikan bahwa demokrasi itu artinya termasuk di dalamnya adalah musyawarah, mufakat. Itulah sesungguhnya tinggalan yang untuk berbangsa, yang itu kalau tidak ada yang megangi terus-menerus ke depan, itu juga jelas pertanyaannya, jelas orang per orang, anak-anak muda pun akan bertanya terus sampai putaran-putaran dekade yang akan datang. Itu terjawab ya tentang hidup berbangsa, bernegara. Nah, dari modal dasar itu, maka ketika kita hidup dengan siapapun makhluknya Allah yang diciptakan berupa manusia ini yang beda-beda, itu kemudian keanekaragaman itu dijadikan sebagai bangsa yang mempunyai karakter tersendiri dan mempunyai warna seperti flowers. Indah, enak dilihat, nyaman. Bunga-bunga yang warnanya beda-beda, tapi ketika menyatu di satu hamparan bernama bangsa Indonesia, itu Masya Allah merupakan kekayaan yang harus dijaga. Ajaran-ajaran Gus Dur yang semacam ini, itu penting sekali. Kedua, jangan sampai ada konflik yang membuat negara ini terpecah belah. Kan banyak sekali tuh di Timur Tengah, di Afrika, konflik sendiri dari politik, kemudian bawa bedil, bawa bom sendiri, terus kemudian perang antar sesama keluarga bangsa, nggak susah untuk memberhentikannya. Nah inilah yang dipegangi antara lain oleh Gus Dur ketika rame-rame politiknya Gus Dur, ketika reformasi kemudian beliau bisa jadi presiden, yang kemudian beliaunya sendiri kemudian juga diturunkan atau diganti, itu semua mengajarkan sesuatu yang fundamental kepada bangsa ini. Ayo kalau dasarnya musyawarah, kalau sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, yang terpenting jangan sampai kita itu dengan kekerasan untuk memperjuangkan sesuatu itu. Ini mahal sekali. Gitu. Baik, ada dua hal begitu ya yang patut untuk kita selalu ingat bagi generasi muda ini, peninggalan Gus Dur. Saya ingin kembali ke Bang Sarmuji. Bang Sarmuji, kita tahu Presiden Soeharto ini adalah
presiden yang punya rekam jejak yang panjang juga di partai Anda saat ini, Partai Golkar. Dari teman-teman Partai Golkar sendiri, bagaimana kemudian mengingat peran Soeharto di Partai Golkar hingga sampai dengan saat ini, Bang Sarmuji? Ya, Pak Harto ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina bisa menstabilkan politik di Golkar dan memenangkan kontestasi pemilu dari pemilu ke pemilu. Tetapi satu hal yang kami catat dengan tinta manis, sedominan-dominan Pak Harto sebagai Dewan Pembina, Pak Harto tidak menjadikan Partai Golkar ini sebagai milik keluarga. Ini sesuatu yang sangat jarang terjadi dan ini mesti kita ambil pelajaran yang luar biasa. Padahal kurang apa waktu itu Pak Harto berkuasanya? Seandainya Pak Harto ingin menjadikan Partai Golkar yang dominan itu menjadi partai keluarga, dengan mudah itu bisa ditempuh oleh Pak Harto. Dan Mbak Tutut pada waktu itu juga sudah dewasa, bukan masih anak-anak, tetapi Pak Harto sama sekali tidak memaksakan Mbak Tutut untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ini barangkali pelajaran yang harus kami ambil dari sosok Pak Harto, bahwa memimpin negeri ini, bahkan memimpin partai, itu bukan untuk kepentingan keluarga terdekat saja, bukan untuk keluarga terdekat, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita memimpin partai, itu yang kita ayomi bukan keluarga, bukan kita wariskan pada keluarga, tetapi untuk kebesaran partai. Kalau kita memimpin Indonesia, bukan untuk keluarga, tetapi untuk kebesaran bangsa dan kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Jadi hal-hal ini yang kemudian dijadikan pembelajaran bagi kader-kader Partai Golkar hingga saat ini ya, Mas Sarmuji ya? Iya, betul. Oke, baik, Mas Sarmuji, selain dari pencapaian-pencapaian yang Anda sebutkan tadi, begitu ya, tentu saja kita juga mendengar bahwa ada pro kontra dari pemberian gelar pahlawan ini. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Di semua negara saya pikir pro kontra itu sesuatu yang biasa saja ya. Tetapi kita tentu ingin mengenang apa yang baik dari pendahulu kita. Kalau kita ngomong kelemahan orang per orang, pasti melekat di dalamnya ada kelemahan. Seluruh orang yang dapat gelar pahlawan nasional, kalau kita telisik satu persatu, pasti punya kelemahan. Tetapi tentu saja yang harus kita ingat adalah jasa besarnya. Ini sesuatu yang saat ini sangat baik dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena secara simbolik Pak Presiden ingin mengatakan kita rekonsiliasi. Pak Karno sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional, Pak Harto belum mendapatkan, Gus Dur juga belum mendapatkan, bahkan ada Marsinah yang saat ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tentu dari perspektif yang berbeda-beda, tetapi satu hal, mereka punya pengorbanan yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Mungkin pada waktu semasa hidupnya, Pak Harto dan Gus Dur ada perbedaan. Tetapi itu semua tidak menghalangi mereka untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Gus Dur juga begitu, bagi Golkar mungkin ada catatan bagi Gus Dur. Gus Dur pernah membubarkan Partai Golkar. Tetapi kami semua di Partai Golkar, bahkan sejak awal mendukung dan ikut berbangga Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Karena jasa Gus Dur yang demikian besar menjaga kebinekaan kita, menjaga Indonesia tetap damai, menjaga Indonesia terhindar dari segala kekerasan. Baik, Bang Sarmuji, Pak Marsudi, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, namun kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto dan juga Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saya ingin ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, hal yang paling banyak diingat oleh publik berkaitan dengan Gus Dur ini adalah mengenai perjuangan pluralisme begitu ya. Nilai-nilai pluralisme apa yang patut kita ingat betul yang diperjuangkan oleh Gus Dur yang masih relevan hingga saat ini? Pak Marsudi. Bahwa Allah kan menciptakan makhluk-makhluknya, manusia terutama di muka bumi ini dengan macam ragam dan cara berpikir yang berbeda-beda. Kita itu diajarkan untuk tidak saling mempertentangkan antara ras, antara suku, antara perbedaan pendapat, perbedaan keimanan, yang semuanya itu agama kita itu sudah mengaturnya. Maka ketika Allah menciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu tujuannya jelas lita'arofu. Bagaimana Allah menciptakan bermacam-macam ini agar orang itu saling mengenal. Saling mengenal itu ya artinya saling dekat, bukan saling permusuhan, bukan saling pecah belah, tapi lita'arofu. Lita'arofu itu ya connecting people dan saling menghargai, saling menghormati. Betapapun ras, sukunya, agamanya pun berbeda-beda. Ini yang kemudian sungguh-sungguh diajarkan oleh Gus Dur melalui perjuangannya, baik itu melalui Nahdlatul Ulama, melalui kiai-kiai, melalui tokoh-tokoh agama, yang sampai hari ini kita itu terbiasa sekarang diskusi duduk bersama dengan tokoh-tokoh agama yang berbeda-beda. Itu dulu diawali dari Gus Dur itu. Dan alhamdulillah saya sendiri melanjutkan bagaimana antar agamanya pun kita kalau ada masalah diskusi bersama. Ada forum-forum yang sampai sekarang di Indonesia itu mungkin tidak dipunyai oleh negara lain. Coba suatu hari misalnya, negara itu dalam kondisi krusial, demo sebesar-besarnya gitulah kira-kira, atau bahkan ada tarik-menarik politik yang bisa mengakibatkan perpecahan. Apa yang terjadi? Karena di Indonesia mempunyai organisasi-organisasi sosial, baik organisasi sosial keagamaan yang dulu dimulai dari sebelum berdirinya Republik ini oleh Hadratus Syekh Hasyim
Asy'ari ini mbahnya Gus Dur, ini mengajarkan kepada kita semuanya, betapapun lagi ada masalah besar politik apapun, itu tinggal diundang aja organisasi-organisasi itu. Kemudian organisasi itu duduk bersama, itu kemudian politik juga bisa dipecahkan dari situ. Berbeda di negara lain yang nggak punya organisasi sosial keagamaan, ketika ada masalah mencuat, bisa langsung bawa bedil dan bawa bom, kemudian jadi perang yang tidak berhenti-berhenti. Lah di sini, di Indonesia alhamdulillah, diteruskan oleh Gus Dur, dikumpulin antar organisasi semua, kalau ada masalah, baik organisasi keagamaan atau sosial yang lain, untuk bagaimana Bisa tetap memitigasi bersama. resiko-resiko ke depan. Baik. Nah, organisasi jadi bisa berbuat sesuatu untuk menyatukan bangsanya. Dan ini contoh lah, kayak demo-demo besar, pasti ketika sudah terjadi gitu, tinggal presidennya ngundang organisasi, ya di situ. Insya Allah selesai. Nah, Gus Dur mempelopori itu dulu Baik, awal-awalnya. sampai dengan saat ini masih bisa kita rasakan begitu ya nilai-nilai keberagaman yang ditinggalkan oleh seorang Gus Dur. Saya ingin beralih ke Bang Sarmuji. Kalau Gus Dur dikenang sebagai bapak pluralisme begitu ya, Soeharto banyak dikenang sebagai bapak pembangunan. Meski ada sejumlah kekurangan-kekurangan yang Anda tadi sebutkan, hal-hal apa yang dalam pembangunan sepanjang lebih dari 30 tahun yang patut untuk kita apresiasi dari seorang Presiden Soeharto? Ya, banyak legasi Pak Harto yang sampai sekarang kita rasakan ya. SD Impres itu Pak Harto membangun sampai ke pelosok-pelosok, itulah yang menyebabkan ada mobilitas vertikal, orang-orang yang dulu berasal dari keluarga tidak mampu di pelosok-pelosok, tidak terkecuali saya yang bapak ibunya nggak lulus SD, itu karena pendidikan yang dipelopori oleh Pak Harto, membangun SD Impres di semua daerah di seluruh wilayah Indonesia, kemudian rakyatnya menjadi lebih berpendidikan. Tadi sudah saya sebutkan juga Pak Harto, dari krisis ekonomi yang dalam sekali, 650% inflasi, itu bukan sesuatu yang mudah untuk ditransisikan. Kekurangan pangan yang sangat luar biasa, itu bukan persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Persoalan-persoalan yang lain, posyandu yang sampai saat ini kita rasakan, itu adalah peninggalan Pak Harto. Pupuk tersedia dengan murah. Dan saya yakin, saya pribadi meyakini Pak Presiden Prabowo juga terinspirasi sebagian program Pak Harto. Misalkan tentang program sekolah rakyat, lalu koperasi merah putih, lalu juga penyediaan pupuk yang murah yang saat ini Pak Presiden Prabowo turunkan sampai 20%. Saya meyakini ini ada tradisi ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Tentu semua ini menjadi kenangan yang indah bagi masyarakat Indonesia. Tapi satu hal yang ingin saya catat terakhir, yang ini punya kesamaan antara Pak Harto dan Gus Dur. Pak Harto dan Gus Dur tidak menjadikan kekuasaan dipertahankan dengan segala pertaruhannya. Pada waktu Pak Harto didesak untuk mundur, saya meyakini Pak Harto masih punya kekuatan yang cukup, militer masih di tangannya, polisi masih di tangannya. Tapi Pak Harto tidak menggunakan kekuatannya untuk menghantam rakyat sendiri. Demikian juga dengan Gus Dur. Banyak sekali orang yang berjuang sampai menandatangani kesediaan untuk mati membela Gus Dur. Tapi Gus Dur menyatakan tidak ada di dunia ini yang bisa dikorbankan, yang kekuasaan yang dipertahankan dengan mengorbankan nyawa. Sama persis dengan Pak Harto. Pak Harto tidak melakukan pertumpahan darah hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Demikian juga dengan Gus Dur. Baik, ada banyak hal yang ditinggalkan oleh
para tokoh-tokoh pendahulu kita, utamanya Gus Dur dan juga Soeharto, begitu, yang tetap menjadi teladan bagi generasi muda di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bersedia meluangkan waktu memberikan pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Bang Muhammad Sarmuji, Pak Marsudi Syuhud, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.